Halo, selamat siang. Nama saya Sofia Mahardianingtyas, mahasiswa BINUS University di Prodi MMSI. Saya akan menjelaskan jawaban untuk ujian Advanced Topic in Management Information System yang diampu oleh Profesor Zarlis. Izin membagikan layar. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, mengenai Zhejiang Merian Business Exhibition Company Limited atau kita singkat saja sebagai Morian, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan ini dimulai dari kompleksnya transformasi digital seperti banyak perusahaan-perusahaan lain ya. Maka Morian ini mengalami kesulitan terkait dengan mengubah proses bisnisnya yang tradisional menjadi sepenuhnya digital dan terintegrasi termasuk penerapan otomatisasi operasional dan manajemen informasinya. Tantangan yang kedua berkaitan dengan kesenjangan teknologi di berbagai negara. Mengingat bahwa Meorian ini beroperasi di banyak negara dengan infrastruktur digital yang berbeda-beda, maka sulit ya untuk mempertahankan konsistensi user experience dan juga menjaga standar dari perusahaan ini sendiri. Yang ketiga berkaitan dengan persaingan global. Jadi Morian ini harus terus berinovasi agar tetap kompetitif dalam industri pameran digital yang semakin semakin ini ya kompetitif begitu. Kemudian dari tantangan keempat berkaitan dengan keamanan data dan privasi pelanggan. Karena Morian ini mengumpulkan dan menganalisis data-data yang bermacam-macam dari para pengunjungnya, ada banyak regulasi yang harus dipatuhi terkait dengan keamanan dan privasi data. Dan tantangan yang kelima berkaitan dengan adaptasi budaya dan preferensi pelanggan. Jadi Morian perlu menyesuaikan strategi pemasaran agar lebih relevan dengan para pelanggan di berbagai negara. Dijelaskan narasinya di dalam paper. Kemudian pertanyaan berikutnya, terkait teknologi yang digunakan oleh Merian, itu ada 5. Yang pertama adalah big data dan cloud computing untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis data, dan membantu untuk keputusan bisnis perusahaan. Lalu ada platform digital dan kecerdasan buatan atau AI untuk mencocokkan informasi penawaran dan permintaan secara otomatis dan memberi rekomendasi produk yang lebih personal. Yang ketiga, pemanfaatan jaringan perdagangan digital atau disebut sebagai network trade max. Jadi ada demonstrasi produk yang dilakukan secara daring dan terjadi pencocokan informasi secara otomatis. Yang keempat, pemanfaatan teknologi 5G dan IoT ini membantu menciptakan pengalaman pameran yang interaktif dan responsif, komunikasinya juga real time. Dan teknologi yang kelima adalah ekosistem digital terintegrasi, adanya integrasi data lintas platform untuk manajemen e-commerce lintas batas dan layanan perdagangan internasional secara digital. Nah, dari sini kemudian rekomendasi strategis yang bisa saya berikan untuk pengembangan teknologi ke depannya itu berfokus pada implementasi COBIT atau Control Objectives for Information and Related Technologies. Jadi yang pertama adalah menerapkan tata kelola IT dengan COBIT itu bisa meningkatkan kinerja sekaligus kepatuhan terhadap regulasi internasional maupun yang berlaku secara lokal dari negara-negara yang menjadi pasarnya Morian. Ini akan sangat banyak manfaatnya sebagaimana disampaikan dalam berbagai penelitian. Kemudian rekomendasi kedua adalah pengembangan sistem keamanan cloud yang komprehensif karena banyak menggunakan cloud, maka keamanannya juga harus canggih gitu ya. Misalnya menggunakan zero trust architecture, ada verifikasi identitas pengguna secara terus-menerus. Lalu menggunakan sistem security information and event management atau SIEM. Kemudian yang ketiga rekomendasinya untuk membangun sistem keberlanjutan dan pemulihan bencana. Jadi in case terjadi bencana, maka dengan AI, Big Data Analytics, dan IoT, maka ada platform omnichannel juga yang bisa
Oke, maaf, untuk menjaga kelangsungan operasional, maka Merian perlu mengembangkan bisnis continuity plan yang komprehensif, mencakup pemulihan data dan pemulihan operasi bisnis dalam waktu yang singkat. Terkait dengan AI, big data dan sebagainya, itu adalah masukan atau strategi rekomendasi yang keempat, supaya mereka tetap bisa terus sustain dalam kompetisi global yang semakin ketat. Untuk referensi juga sudah saya cantumkan ke dalam paper. Sekian, terima kasih.